Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Kalian tadi udah sarapan di rumah? Udah, Bu. Jadi semangat lah ya buat hari ini kita belajar. Iya, Bu. Oke, sebelum kita hari ini mulai pembelajaran, atau lebih baiknya kita hari ini berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing aja ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memulai terlebih dahulu ya. Oke, ada Adela Syafiti. Gak hadir ya, Bu. Gak hadir. Mana dia? Sakit ya, Bu. Aprianti. Gak hadir, Bu. Gak hadir juga. Mana dia? Ada satu bulan izin. Aprina. Hadir, Bu. Anizar. Hadir, Bu. Kalimatullah. Hadir, Bu. Intrana. Hadir, Bu. Hadir juga. Kenapa? Absen apa? Absen, Bu. Kayaknya bukan ada keterangan. Gak ada keterangan, Bu. Tadi pagi dia datang. Iya. Irma. Hadir, Bu. Iya, ini pelajaran matematika. Iya, Bu. Mungkin, Bu. Nur Khadijah. Binta. Syafika. Saya, Bu. Sania. Saya, Bu. Risma. Saya, Bu. Oke, berarti hari ini ada datang 3 orang ya. Ada Adela, Priyanti, dan Intana. Oke. Hari ini seperti yang aku bilang pada minggu lalu, kita akan membahas mengenai bangun ruang. Oke. Chan, nggak apa-apa itu. Oke, udah. Oke, hari ini kita akan belajar bangun ruang. Tapi pada semester lalu kan kalian juga sudah belajar mengenai bangun ruang. Kalau misalnya pada SMP ini, bangun ruang itu terbagi menjadi 2. Akan dibagi menjadi 2. Pada semester lalu atau pada kelas 8 dulu, kalian itu belajar bangun ruang sisi apa? Data, betul. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Nanti kalian akan mengetahui bangun ruang sisi apa sih yang kita pelajari. Sekarang Ibu ingin kita coba bayangkan bentuk dari botol air minum. Coba bayangin. Dari situ, kalian kan dulu sudah pernah belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang seperti apa sih botol air minum tersebut? Siapa yang bisa mengasih tahu kita bahwa botol air minum itu merupakan bentuk bangun ruang seperti apa? Ada yang tahu? Oke, Anizar, bangun ruang apa sih dari botol air minum itu? Ya, bentuknya apa? Dulu pernah kita belajar itu bentuknya seperti apa? Tabung, ya betul sekali. Itu kan botol air minum itu seperti tabung. Ingat ya, botol air minum itu seperti tabung. Coba yang kedua, kalian pernah kan ulang tahun? Pernah kan? Pernah nggak melihat anak ulang tahun itu pakai topi? Pernah kan? Coba kalian bayangin, bentuk dari topi orang ulang tahun itu bentuk rumahnya seperti apa? Oke, Afrina. Seperti kerucut, ya betul sekali. Coba Afrina. Bentuk dari topi ulang tahun yang dipakai oleh anak-anak itu bentuknya seperti kerucut. Oke, yang terakhir itu ada bentuk coba kalian ingat bentuk buah dari jeruk. Bentuk buah jeruk. Coba ingat. Ya, bulat. Kalau bentuknya itu seperti bentuk apa sih? Bentuk dari jeruk. Oke, Irma. Seperti apa? Bola, ya betul sekali. Irma. Jadi dari ketiga tadi kan kita sudah tahu tuh ada tabung yang disebutkan oleh Anizar, ada kerucut yang disebutkan oleh Afrina, dan ada bola yang disebutkan oleh Irma. Coba kalian bayangin, sisinya seperti apa sih dari tiga bangun datar yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi? Coba siapa yang tahu bentuk dari sisi ketiga bangun ruang tersebut? Oke, Cinta, bagaimana sisinya? Melengkung, ya betul sekali. Karena pada semester lalu kalian membahas itu kan sisinya datar. Itu kan seperti balok, bubus ya kan. Sekarang itu ada 3 itu masuk ke dalam, berarti dia sisi lengkung.
Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang memiliki sisi-sisi yang melengkung. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu tidak akan menjelaskan seperti apa sih bangun ruang sisi lengkung, tapi Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Dan tujuan kita hari ini itu studi baik kelompok, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana apa saja sih bangun ruang sisi lengkung yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa sih contohnya, dan kita akan membahas juga mengenai unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung. Yang mana sih yang dikatakan alas, yang mana dikatakan tutup ataupun selimut tabung. Jadi di sini kita akan membahas mengenai dua hal saja pada hari ini, yaitu bangun ruang sisi lengkung yang kita ketemui di kehidupan sehari-hari dan bagaimana sih unsur-unsurnya dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, Ibu buat ya 3 kelompok di satu orang. Di satu kelompok itu ada 3 orang. Yang pertama ada kelompok 1 ada Pinta, Gea, dan Ola. Coba angkat tangannya, Pinta, Gea, dan Ola. Yang kedua ada Tania, Aprina, dan Khadijah. Angkat tangannya. Oke, kelompok yang terakhir ada Miss Anita, Risma, dan Irma. Boleh dibentuk kelompoknya, Nana? Boleh ya. Agak berjarak juga ya, supaya bisa melihat kalian. Ini sebelah sana aja, jangan di belakang ya. Kelompok 1 ada Pinta, terima semua ada Gea. Kelompok 2 ada Tania, Aprina, dan Khadijah. Dan kelompok 3 ada Irma, Anissa, dan Risma. Oke, di situ ada kegiatan 1. Kegiatan 2 dan 3. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya, Nana. Nanti kalau ada yang nggak tahu boleh nanti tanya sama Ibu ya. Kerjakan ya, nanti kalau nggak tahu boleh tanya Ibu. Betul semuanya. Karena hari ini mau belajar, jadi Ibu mau menemukan. Nanti untuk benar atau enggaknya kita ngomong sama. Saatnya kan udah diisi kan. Oke, gimana? Ada urutan? Itu ada video. Bu, saya nggak bisa nulis, Bu. Nggak bisa nulis. Ya, makan aja lama-lama ya. Jangan lama-lama ya, Nana. Nanti waktu kita juga menghabisi.
Tengok. Oke, anak-anak waktunya 25 ya. Kalau misalnya ada yang perlu dipahami boleh tanya ibu dulu. Untuk kegiatan 3 itu kan unsur-unsur bangun ruang tamu, bangun ruang selempung. Kalian bisa lihat dari buku paket yang telah disediakan dari sekolah ya. Kalian lihat tuh, sama kan bentuknya itu seperti apa? Mana sih unsur-unsur dari tabung, tusuk dan bola? Disamakan dari buku paket yang telah diberikan oleh sekolah ya. Oke Nana, waktunya sudah habis. Jadi di sini ada 3 tuh kegiatan. Dan kalian satu kelompok itu ada 3 orang. Jadi supaya semuanya itu bagian bermaju dan mempersampaikan hasil dari diskusi kalian, ibu mau perwakilan untuk kegiatan satu orang dari masing-masing kelompok. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu buat tuliskan apa jawaban dari kelompok kalian. Kelompok 1 silahkan. Iya, kegiatan 1. Yang mana tadi Bu? Kegiatan 1. Kegiatan 1. Oh iya. Oh mungkin dibacain aja karena kan cuma apa ya. Oh, oke, kalau yang lain dengarkan ya kan di situ apanya itunya buat menyebutkan bangun ruang sisi lengkung yang ada di kehidupan sehari-hari. Dengarkan apa yang kata mereka, bangun ruang ya, contoh bandanya apa dan betul nggak sih itu masuk ke bangun ruang tersebut. Oke, kepada kelompok 1 boleh? Iya Bu. Jadi kami Bu menurut kelompok kami itu yang pertama semangat. Ya. Semangat itu contoh bangun ruang sisi lengkung bola. Ya. Lalu ada sport ekstrim dan itu bangun ruang sisi lengkung kerucut dan ada paling susu yang dimana itu merupakan bangun ruang sisi lengkung tabung. Oke, bertepuk tangan kepada kelompok 1. Betul dikatakan kelompok 1 bahwa semangka itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung bola. Lalu ada sport ekstrim itu merupakan bentuk dari sisi lengkung kerucut. Terus yang ketiga ada apa yang ketiga tadi? Kaleng susu, iya, kaleng susu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung tabung. Oke, kepada kelompok 2 silahkan coba bacakan hasilnya. Yang lain juga mendengarkan ya. Dari hasil yang kami diskusikan ada kelereng Bu. Bangun lengkungnya itu bola. Yang kedua itu ada drum, bangun lengkungnya itu tabung. Dan yang ketiga itu ada corong, ruang lengkungnya itu kerucut. Betul, bertepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, kelereng itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung bola. Jadi coba tadi apa? Drum. Drum itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung tabung dengan terakhir ada corong itu merupakan bentuk dari sisi lengkung kerucut. Oke, kelompok 3 boleh sebutkan hasil diskusinya. Oke Bu, kami berdiskusi terhadap perkara yang kami ambil itu yang pertama tong sampah, yaitu tabung, yang kedua melon, bumbunya bola, baru tapi Bu, topi orang kerja itu Bu, jadi itu kerucut Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Beri tangan kepada kelompok 3. Betul yang dikatakan oleh kelompok 3 bahwa yang pertama tadi itu ada apa? Tong sampah itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang kedua ada melon itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung bola. Dan yang terakhir ada capi.
APD itu memiliki 3 buah bidang sisi, yaitu ada bidang sisi tutup, bidang sisi selimut, dan bidang sisi alas. Yang ketiga, bidang sisi alas dan bidang sisi atas atau tertutup itu yang ini nih, yang LKPD-nya itu yang DC dan AB itu merupakan berbentuk lingkaran. Dan sedangkan bidang di sisi tegaknya itu jika dipotong sepanjang DC itu kemudian dibuka akan berbentuk seperti persegi panjang. Jadi kalau jawabannya dari kelompok 2 dan 3 ada yang kurang atau yang salah boleh diperbaiki ya dengan jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 boleh teman ruang yang kedua. Ya, itu saja jawabannya. Terima kasih Tania. Oke, di sini untuk yang jawab nomor 2 itu kan ada gambar bangun ruang kerucut. Pada yang nomor 1 jika titik O itu merupakan bidang dari alas, maka AB itu disebut sebagai diameter. Pada gambar itu perhatikan ya nomornya. Lalu garis TO itu pada kerucut di samping disebut sebagai tinggi kerucut. Yang ketiga, garis TA dan TB pada kerucut di samping itu disebut sebagai garis pelukis. Yang keempat, kerucut pada gambar di samping memiliki 2 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas dan bidang sisi tegak atau selimut. Dan yang terakhir, bidang sisi alas yang berbentuk kerucut tersebut, bidang sisi alas berbentuk tersebut, sedangkan bidang sisi tegak jika dipotong sepanjang TA dan TB kemudian dibuka akan berbentuk seperti segitiga. Bagi kelompok 1 dan 3 jika jawabannya kurang atau salah mohon diperbaiki ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Terakhir kelompok 3 boleh dituliskan jawabannya. Siapa? Bisa, begini aja. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Nizar. Oke, di sini kita perhatikan lagi bangun ruang di samping itu, yaitu bangun ruang selungkup bola. Yang pertama, bola itu memiliki 1 buah bidang sisi. Lalu yang kedua, jika titik O pada bola di samping merupakan pusat bola, maka AB itu disebut sebagai diameter. Lalu yang ketiga, panjang AB pada gambar di samping itu sama dengan panjang dari CD. Lalu yang keempat, garis OA pada gambar bola di samping yang di dalam APD itu merupakan disebut sebagai jari-jari. Terakhir, panjang OA itu sama dengan panjang OB, sama dengan panjang OC, sama dengan panjang OD. Baik kelompok 1 dan kelompok 2 jika jawabannya kurang atau salah boleh diperbaiki ya. Oke, sepertinya juga waktu kita sudah mau habis. Mungkin di sini Ibu mau bilang aja
juga belajar mengenai pembelajaran kita pada minggu depan. Kita akan mempelajari mengenai volume dan luas permukaan. Nah, pada minggu depan kita akan membahas dua hal tersebut ya, yaitu volume dari bangun ruang sisi lengkung dan luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Mungkin anak-anak di sini ibu memberikan kesimpulan, yaitu bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang melengkung. Dan ada pun contohnya itu yaitu seperti bangun ruang sisi lengkung itu ada 3, yaitu bola, kerucut, dan juga tabung. Mungkin sampai sini pembelajaran kita. Kurang lebih mohon maaf.